Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi di kuliah virtual VT Arifin ya, bersama saya Erik Budi Santiko ya. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengolah sampah dengan lebih baik ya, agar bernilai bagi petani, pertanian, dan juga ekonomi. Di sini kita lihat ya, yang di video saya sebelumnya sudah sekilas saya sampaikan bahwa statistik sampah Indonesia yaitu ada beberapa ya kategorinya, yaitu sampah organik mendominasi 60% ya, dan ada juga plastik ya 15% sekitar, langsung ada kertas kurang dari 10%, scarlet, logam, kain, kaca dan lainnya juga kurang dari 10% ya. Dan kita lihat bahwa ternyata sampah organik ini banyak hanya berakhir di TPS ya, dan akhirnya menciptakan bau yang sangat tidak enak bagi masyarakat ya, seperti itu. Jadi memang terjadi fermentasi di sana, tapi fermentasi yang tidak direncanakan atau fermentasi ya liar ya. Jadi akhirnya mungkin bakteri-bakteri yang jahat akhirnya malah yang mendominasi dan akhirnya menghasilkan gas sulfur yang seperti bau kentut, dan akhirnya baunya tidak sedap ya, ketika masyarakat melewati tempat sampah tersebut atau TPS tersebut. Oke ya, di sini kita lihat juga ada pengolahan detail yang sampah yang ada di Indonesia ya, dari data BPS, bahwa ternyata emang itu tadi yang seperti video yang sebelumnya, bahwa kebanyakan dibakar ya. Di sini dari 53% dibakar, dan yang lainnya seperti diangkut petugas ya ke TPS tadi, dibuang ke TPS, dan diangkut petugas juga store tebang sampah, tadi ada dibuang ke sungai atau got, akhirnya ke laut tadi itu yang seperti yang kemarin video saya, lalu ditimbun, dikubur juga ada 2,1%, buang sembarangan 2,7%, dan lain 1%. Dan yang kita sayangkan ternyata yang dibuat kompos atau pupuk hanya 0,6% ya, hanya sekedar kurang dari 1% ya dari total pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Oke, jadi di sini saya menyarankan untuk kita mengurangi yaitu pembakaran sampah, yaitu sampai ditekan kurang dari 10% atau kalau bisa sampai 0 ya, dan kita akan seharusnya meningkatkan yaitu tadi pengolahan sampah organik menjadi buat kompos atau pupuk organik cair ya, seperti itu. Jadi kita harus, masyarakat perlu disadarkan agar tidak membakar sampah tadi itu ya, dan mengolah sampah organik ya, lebih bisa untuk menjadi pupuk yang bernilai ekonomi dan memajukan pertanian kita bersama ya. Oke, di sini juga kita lihat bahwasanya ternyata konsumsi pupuk di Indonesia, kita lihat di tabel, yaitu masih didominasi oleh pupuk kimia ya, dan berwarna hitam. Lalu yang berwarna hijau itu adalah konsumsi pupuk organik yang dari tahun 2014 sampai 2020, tapi hanya sampai Mei ya. Ya, berarti yang bisa diperbandingkan secara tahun adalah 2014 sampai 2019 ya, seperti itu. Jadi trennya awalnya ada tinggi di 2014 753.000 ton per tahun ya, langsung akhirnya menurun, dan akhirnya di sini kita lihat trennya awalnya naik 2014 sampai 2015, tapi 2016 turun, dan akhirnya naik lagi 2017, 2018, dan 2019 naik ya, gitu. Jadi kita lihat di sini potensi konsumsi pupuk organik bisa menjadi potensi bisnis atau ekonomi di masa mendatang ya, karena tadi kebutuhan meningkat seiring waktu dengan naiknya kepedulian masyarakat juga terhadap pangan organik ya. Jadi petani sangat dianjurkan, banyak juga dianjurkan untuk memakai pupuk organik agar tadi produknya tidak mengandung banyak pestisida, mengandung banyak sisa dari pupuk tadi, logam-logam berat, akhirnya lebih menyehatkan bagi masyarakat seperti ya. Jadi di sini ada beberapa opsi untuk mengubah sisa makanan atau sisa sampah rumah tangga menjadi pupuk, yaitu pertama yang kita butuhkan adalah bakterinya atau mikroorganisme yang bisa mengurai ya sampah-sampah organik tersebut menjadi kompos, menjadi pupuk organik cair, dan juga menjadi biopestisida seperti itu ya. Ya, di sini ada salah satunya adalah MOL, yaitu bisa sebagai bakteri
dari starter atau seperti tadi awal pengurai, bakteri pengurai, yaitu bisa kita sebut mikroorganisme lokal atau singkat MOL. Yaitu cara membuat MOL nasi di sini adalah hanya nasi basi cukupnya atau sisa nasi yang ada di rumah, ya. Lalu air, lalu juga gula pasir dan 5 sendok makan, ya. Lalu alatnya ada baskom, bisa botol atau toples, sendok makan, dan literan atau otomatis wadah yang besar, jadi yang jumlahnya mungkin bisa sampai 2 liter lebih, ya. Nah, langsung kita bagaimana membuatnya. Di sini ada skemanya bahwa nasi basi kita akan bentuk bulatan, simpan toples 1 minggu, lalu 1 minggu kita akan tumbuh jamur merah kekuningan, ya. Jadi itu langsung dia nanti kita akan taruh di botol 2 liter. Di situ ada yang air 1,5 liter sama gula pasir 1 sendok makan, diaduk dan dimasukkan tadi 1 botol dengan yang udah terdapat jamurnya tadi. Lalu nanti hasil hari keempat, botol dikocok, ditutup, dibuka untuk mengeluarkan gas, ya, seperti itu. Lalu disaring dan dia bahwa berhasil prosesnya itu berbau harum, ya. Lalu dia adalah bisa menjadi starter untuk bisa ditambahkan ke sampah yang akan kita jadikan pupuk organik cair atau kompos, gitu, ya. Oke, jadi berikut adalah bagaimana kita membuat pupuk organik cair, ya. Jadi cara mudahnya organik cair adalah kita akan mengisi, yaitu ada bisa kotoran dan juga nanti sisa-sisa sampah, ya. Tadi bisa di bagian 2/3 dari total volume yang kita pakai untuk fermentasi, ya. Dan nanti akhirnya yang sepertiganya diisi air atas dan akhirnya nanti ditutup, ya. Dan kita kasih ada selang untuk salurkan untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan, dan akhirnya di situ ada botol lagi yaitu lebih kecil sekali dan ada air di situ, dan bukti bahwa fermentasi berlangsung adalah dapat gas di situ, ya. Nah, akhirnya ya di sini prosesnya organik cair adalah 7 hari, ya. Jadi nanti bisa digunakan setelah 7 hari dan akhirnya bisa untuk memupuk tanaman-tanaman kita. Nah, lalu juga kita bisa membuat kompos, ya. Cara membuat kompos juga sangat mudah, yaitu step 1 kita bisa mengumpulkan sampah-sampah organik, ya. Jangan dicampur dengan sampah-sampah ya logam berat atau elektronik atau yang lainnya. Lalu juga nanti kita cacah kecil-kecil, ya. Lalu juga kita siapkan tadi adalah starter bakterinya, atau tadi contohnya dari MOL, atau bisa juga kita beli kayak contohnya M4, ya. Lalu nanti kita akan percikan tadi MOL tadi ke sampah-sampah yang sudah kecil-kecil tadi. Lalu juga tadi ditutupkan ke dalam tadi bak atau apa yang tertutup, atau di wadah plastik besar, nanti di wrap lah setelah, atau maksudnya ditutup, ya, yang rapat. Lalu setelah 2 sampai 3 bulan nanti komposnya akan jadi dan bisa kita pakai untuk tadi menyuburkan tanah dan tanamannya, gitu. Nah, di sini juga ada teknik membuat kompos dari Jepang, ya, juga yang bisa kita contoh, ya. Di sini ada bisa kita buat, contohnya adalah tempat sampah, kita langsung kasih juga dari kardus bekas di dalamnya, ya, sebagai biar tidak keluar, ya, sampahnya. Lalu juga pertama yang bawah adalah isi gabah, kita kasih gabah. Lalu yang tengah kita kasih tadi adalah sampah-sampahnya, lalu kita kasih gabah lagi, lalu di atasnya kita tutup kasa hitam. Sebelum kita tutup, sebelum kita kasih yang gabah yang kedua yang bagian atas, kita kasih tadi MOL, ya, MOL tadi agar fermentasi berlangsung lebih cepat, ya. Lalu nanti kita kasih gabah, baru kita tutup dengan kasa hitam, gitu. Nah, lanjutnya juga dari sampah organik yang ada di rumah tangga sekitar kita bisa membuat biopestisida, ya. Tidak usah beli pestisida kimia dari toko, tapi kita juga bisa membuat dari sampah yang ada di sekitar kita. Jadi namanya kol, bisa juga dari brokoli, dari biji mustard. Kita juga ada kandungan siniglin, ya. Siniglin ini ketika dia difermentasi
oleh bakteri asam laktat bisa menghasilkan sejenis senyawa yaitu cyanida, ya, yaitu akhirnya bersifat biofumigan, bisa membantu membunuh dan mengusir hama, merugikan di tanaman cabai, tomat, dan seterusnya, ya. Jadi awal pembuatannya adalah kita sisa-sisa dari kol atau kol-kol yang jelek, daun-daunnya kita cacah lagi, langsung habis itu kita kasih garam, habis itu kita tambahkan air, lalu kita tutup, ya, dan kita biarkan sampai akhirnya kita peras airnya, ya, langsung nanti kita biarkan fermentasi berlangsung, dan itu bisa kita pakai setelah 7 hari sampai 14 hari. Biofumigan atau biopestisida tadi bisa kita pakai untuk disemprotkan ke cabai, tomat, dan juga bisa di tanahnya agar hama-hama tersebut pergi atau mati, seperti itu, ya. Ya, ada juga ya sisa-sisa makanan atau sampah yang kita bisa buat menjadi pupuk adalah tulang dan kulit telur, ya. Ya, jadi tulang dan kulit telur ini kalau tulang adalah mengandung tinggi kalsium, juga tadi adalah magnesium, kalsium, potasium, dan juga ada magnesiumnya. Jadi kita bisa menjadi sumber pupuk mikronutrien, ya, yang dibutuhkan oleh tanaman agar dia bisa cepat tumbuh dan buahnya besar-besar dan juga manis, ya. Jadi situ adalah tulang, kulit telur juga mengandung tinggi kalsium dan magnesium. Dan akhirnya juga ada yang lain sedikit-sedikit seperti kalium atau potasium, dan seperti ada juga fosfat, besi, mangan, dan zinc, ya, gitu. Jadi caranya adalah kita kulit telur di blender, ya, atau tadi adalah tulang, lalu dimasukkan ke dalam larutan cuka, tunggu 48 jam sehingga menetannya larut semua. Langsung itu udah jadi lah. Setelah kita mau pakai, encerkan 1 sendoknya, ambil 1 sendok makan cuka yang kaya nutrisi tadi, mineral tadi, ke 1 galon air, lalu dioleskan ke tanah atau kompos tanaman, dan akhirnya bisa mengurangi hama-hama di sekitarnya, ya. Jadi tadi kesimpulannya bahwa sampah organik yang ada di sekitar kita bisa menjadi suatu hal yang bernilai lebih, ya, untuk tanian dan ekonomi. Ya, tadi kita bisa membuat mall, juga bisa membuat pupuk organik cair, bisa membuat kompos dan biopestisida, ya. Jadi dengan adanya ketiga tersebut tadi, dengan adanya mall, kita tambahkan juga ada tadi kompos dan akhirnya biopestisida, kita akan bisa menghasilkan namanya sayur dan buah segar organik dan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat kita. Jadi kita akan bisa mendapatkan banyak sayur buah organik nantinya. Oke, sekian itu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.